Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini dengan tema Perlengkapan Senjata Allah, seri 1. Saya akan baca Alkitab dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 14. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai orang percaya hidup dalam peperangan rohani. Kita prajurit Allah yang berjuang melawan penghulu dunia yang gelap dan roh-roh di udara. Jadi lawan kita bukan darah dan daging. Seorang prajurit haruslah orang yang kuat fisiknya dan kuat hatinya. Ya, supaya kalau kuat fisiknya, waktu dia mau menyerang, kuat hatinya, dia bisa tetap teguh. Ayat 10 bilang, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Artinya kekuatan yang didapat hanya ketika kita mengandalkan Tuhan. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu, kita nggak akan mampu. Ayat 11 bilang untuk tetap bertahan. Jadi kita mengandalkan kekuatan Tuhan untuk tetap bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah agar pada waktunya kita dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri, tetap bertahan sampai sesudahnya, sampai sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Bapak Ibu, perlengkapan senjata Allah bukanlah perlengkapan fisik yang dapat kita beli di toko perlengkapan perang, tapi adalah sesuatu yang batiniah yang harus kita persiapkan dan latih setiap hari di dalam hidup kita. Agar kapanpun waktunya kita diserang, kita dalam posisi siap untuk bertahan dan bahkan siap kapanpun kita harus mengadakan perlawanan. Jadi bertahan dan melawan, Bapak Ibu, di sini adalah satu kesatuan yang akan dan siap dipakai pada waktunya. Jadi ayat 14 berkata berdiri tegap adalah posisi siap, posisi berani, tekun tanpa menyerah menghadapi masalah, rintangan ataupun serangan. Prajurit perang diperlengkapi dengan senjata, yaitu ikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu, ikat pinggang menjaga pakaian prajurit, pakaian atas dan bawah, baju dan celana ini tetap berada pada posisinya, sehingga ketika ada pergerakan dia nggak terganggu. Ya, jadi mengikatnya supaya kuat, supaya ketat, supaya aman, sehingga waktu melakukan pergerakan untuk bertahan ataupun melawan ini tidak mengganggu. Bahkan menjadi tempat senjata lainnya akan digantungkan di situ. Kapan perlu dia akan tarik dan kemudian dia akan melawan. Dan ini juga melambangkan kekuatan atau level seorang prajurit. Nah Bapak Ibu, ikat pinggang kebenaran membuat orang yang mengenakannya merasa nyaman. Maka dikatakan ikat pinggang kebenaran. Karena kebenaran akan membuat orang yang melakukannya, yang mempercayainya merasa nyaman. Dan akan sangat terganggu dengan ketidakbenaran. Orang hidup dalam kebenaran akan menjadi kuat, jadi semangat, jadi matang dan dewasa secara rohani. Kebenaran adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Istilah kebenaran dalam bahasa asli Alkitab, Bapak Ibu, baik Ibrani maupun Yunani, mengandung arti kesetiaan, kesesuaian fakta atau kenyataan, otentik, dan dapat diandalkan. Jadi kebenaran kita, orang-orang percaya adalah Allah adalah setia dan benar. Allah benar dalam firman-Nya, dalam sikapnya, dan dalam tindakannya. Berikat pinggangkan kebenaran adalah orang yang menerima dan memegang firman Allah dan hidup di dalam kebenaran itu. Nah Bapak Ibu, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4, bahkan ada berkat bagi mereka yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, dan semuanya akan ditambahkan kepadanya. Hikmat akan ditambahkan, sukacita akan ditambahkan, bahagia akan ditambahkan, kelimpahan akan ditambahkan. Kebenaran dapat dicari dan ditemukan di dalam Alkitab.
Kebenaran sejati tidak akan pudar, namun hari ini pemudaran kebenaran terjadi secara masif. Dunia menganggap bahwa kebenaran adalah apa yang baik menurut individu, kelompok, dan budaya. Kebenaran sekarang cenderung bersifat relatif dan objektif. Parahnya kebenaran seringkali juga adalah apa yang dilakukan dan diterima oleh semua orang. Sehingga kita sering dengar semua orang melakukannya kok. Dan akhirnya tanpa disadari itu jadi sebuah kebenaran di dalam pemikiran orang dunia hari ini. Maka kita lihat hari ini perceraian, seks pranikah, hubungan sejenis, dan banyak hal-hal lainnya dianggap lumrah dan diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran. Tapi kita adalah orang-orang yang menjaganya sesuai dengan firman. Walaupun dianggap kuno, walaupun dianggap jadul, ketinggalan zaman, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita orang percaya harus ingat bahwa ini adalah tipu daya iblis yang kita harus waspadai. Ya, kita adalah orang-orang yang berikat pinggangkan kebenaran. Dan kita harusnya tetap bertahan dan kalau perlu harus melawan menghadapi situasi keadaan yang tidak benar ini dengan tetap berpegang pada prinsip firman. Karena itu saudara Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah tekun baca firman Tuhan, percayai dan hidupi firman Tuhan, serta andalkan kekuatan Tuhan. Dengan begitu kita sedang mengikat pinggang kita dengan kebenaran. Shalom, Tuhan memberkati.